Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Oyami. Kali ini saya kedatangan paket brand global lagi. Ini Inco. Ini Inco yang sebenarnya belum masuk resmi ya di Indonesia. Ini Inco, tipenya saya juga lupa tipe apa. Belum baca baik-baik. Ini torsinya lumayan besar ya. Kalau teman-teman mana ini? Torsinya di 96 Nm Newton meter. Tipenya saya langsung unboxing saja ya biar kita tahu tipenya. Oke, saya membelinya dapat di harga 900 ribuan, paket unit only tanpa baterai, karena memang belum masuk resmi Indonesia. Mungkin sellernya juga masih coba-coba ya. Kalau teman-teman mau, saya masukkan di nanti nggak usah masukkan sih, tanya nanti. Kalau pingin linknya nanti saya kasih masuk di apa, saya akan balas di komentar ya. Saya nggak akan masukkan di link komentar nanti apa di deskripsi, karena takutnya dibilang saya di endorse, padahal tidak sama sekali. Nanti kirain saya, oh tokonya yang endorse nih. Enggak, ini saya beli juga yang di tokonya, yang mungkin sedikit ini saya butuh ya. Sepertinya ada yang kurang guys, karena di pemilihan saya udah beli sesuatu lagi. Oke, coba nanti saya tanya sellernya ya, hanya itu saja. Oke, saya langsung buka ya. Atau oh ya, saya lupa, di dosnya hanya ada gambar ini 20 volt brushless cordless impact drill. Ini gambar infonya sendiri, ini sampingnya. Oke ya, ini tipenya CDID, CD saya ingat itu Xenon, CIDLI Chidli 209681. Nah, skala industri ini ya. Super Inco, baterai brushless motor, bukan baterai, motornya brushless, spindle lock untuk pengencian satu tangan, impact, ada impactnya. Ini tipe baterainya P20S. Jadi coret ini karena unit only ya. Ini bahasa-bahasa luar ya semua. Ini RPM-nya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, saya nggak usah sebutin. Apalagi ya, oh ya, ini bonus-bonusnya ya. Saya dapat bonus grup untuk buka baut ini ada 2, plus dan min. Ini PH2 ini. Terus mata bor, ini mata bor kayu. Iya, ini kayu atau besi ya? Nanti kita buka saja. Ini, oh ini kayaknya besi. Ini mata bor kipas 3 masing-masing ya, 3 pasang, tapi beda ukuran. Mana bukanya? Oh, dari bawah. Bawah juga tulisannya cuma ini kok ya. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa lihat ini toko tokonya, tanggal pembeliannya, garansi 2 tahun 24 bulan. Oke, ini buku petunjuknya. Sepertinya saya nggak baca ini karena bahasa Inggris. Oke, ini PH2. Ini bukan seperti di gambar ya, yang tadi teman-teman lihat di sebelah sini, karena ini saya beli terpisah. Saya butuh yang panjang di PH2. Oke, merek Inco di toko yang sama ya. Sama ini saya beli juga. Memang saya beli 2 PH2, jadi saya mau lihat apakah sama yang sama di bonusnya, mumpung biar banyak stok juga sih.
Oke, saya dapat bonusnya itu, kita teman-teman bisa lihat sendiri. Mata bor kipas ukuran 16, 19 dan 22. Oke, nice. Terus ya, seperti saya duga tadi itu besi ya, sama kayu. Ini besi yang warna hitam hitam ini ada hitamnya itu, ini besi ya, ukurannya 4, 5 dan 6. Oke. Terus ini mata bor tembok batu beton. Oke. Itu coba dulu tuh. Ini mata bor beton di ukuran 5 mili, 6 mili dan 8 mili. Oke, nice, mantap. Saya tutup dulu. Belum ditutup. Sepertinya saya pisahkan atau gimana? Ini yang saya beli sendiri, ini bonusnya. Kalau dilihat secara ini cuman beda di warna saja. Sebenarnya ini sudah dicampur apa? Karena warnanya terang ini karena saya rasa karena gabung sama ini apa? Si di mata-mata bor ini yang ada sedikit ada gemuknya apa? Grease-nya ya atau minyaknya gitu, akhirnya warnanya berubah. Saya rasa ini sama saja. Nggak masalah. Akhirnya punya 3. Saya singkirin dan kita lihat build quality-nya. Nice. Saya melihat ini sedikit berkarat, teman-teman bisa lihat sendiri atau gimana. Ini caknya di 13 mili, penguncian 1 tangan. Oke. Nice, mantap. Oke. Terus ini selektor torsinya dari 1 ke 2 sampai 22 ya. Selektor torsi akan berfungsi pas di mode scrub yang di tengah ini ya. Mode gambar kayak gini. Ini akan berfungsi. Oke. Terus ini ada 3 mode. Mode bor kayu, beton, kayu beton lagi. Kayu dengan besi. Terus ini screw yang tadi saya pertama kali bilang. Terus ini hammer atau impactnya ya. Impactnya bermain. Bor tembok beton. Ini gear 1, gear 2 nya lumayan. Oke, sedikit pendek menurut saya. Oke, sudah mantap. Oke, ini nggak tahu ada sedikit baret atau lecet. Dari segi kualitas brand global. Wah, mantap ini kok. Ini mantap nih. Warnanya nggak tahu ini warna kuning atau apa. Kuning tapi agak tua ya. Terus yang coklat ini rubbernya. Untuk feel-nya sih enak ini. Bodinya juga nanti saya ukur ya. Lihat bodinya yang si info yang saya awal beli yang pertama itu di 60 Nm, ini 96, beda 30 Newton ya. Tapi melihat ukurannya mirip kayaknya, tapi agak besar ini sedikit. Terus ini tombol kiri kanannya, tombol triggernya, ini angka menyatakan torsinya. Biasanya tuh brand Inco atau Total biasanya ada angka gini, ada menyatakan torsinya ya. Di sini sudah berasas industrial tulisannya sini. Ini tipe baterainya 2P20S. Oke, mantap. LED-nya sudah di bawah. Mantap nih. Apa lagi ya? Sudah, ini sudah mantap. Yang cuma nanya saja di sini ada saya dapat lecet, ada baret. Oh, kita lihat di sini. Oke. Tulisannya Inco brushless
cordless impact drill. Tipenya ini Chidley 209681, 20 volt, cak di 13 mili atau 1/2,5 ya. Ini RPM-nya dari RPM kecepatan pertama itu speed 1 gear 1 ya di 500 RPM, speed 2 di 2000 RPM. Nah, ini BPM-nya atau kurang apa? Impact-nya ya, biasanya itu 3000 RPM per menit. BPM. Made in China. Ini nomor dagangnya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bisa di scan ini. Oke, itu saja. Saya akan tes RPM, tapi sebelum tes RPM nanti saya cas baterainya dulu. Baterai yang 2Ah ya, karena ini sebenarnya harus pakai 4Ah, bukan harus. Tidak harus sih. Hanya saja torsi besar begini memang mantap sekali kalau pakai 4Ah, tapi saya tidak punya. Saya punya hanya 2Ah. Saya cas dulu ya baterainya biar penuh, terus saya tes RPM-nya. Oke, sebelum saya tes RPM, saya mau timbang beratnya dulu ya. Ini termaksud berat. Kemarin baterainya itu di teman-teman bisa lihat ini baterainya berubah lagi beratnya. Sabar ya. Oke, di 375 gram. Bornya sendiri di 1 kilo 295 gram, hampir 1,3 kilo ya, hampir 1,3. Oke, sama baterai yang 2Ah itu di 1,671 lumayan. Belum kalau pakai baterai 4Ah. Karena kalau saya lihat gini lucu sih, kecil sih ya, tergantung teman-teman. Oke, lanjut tes RPM. Ini mode impact cok, saya ganti mode dulu, mode board. Oke, speed 1 di sini mirip ya kayak si adanya yang 66 Nm. Di speed 1 di 500 RPM, speed 2 di 2000 RPM. Mampu tidak? Speed 1. Lari-lari. Di 470-an, beda sekitar 25 Newton RPM ya. Oke, speed 2. Oke, di 1820 atau 30-an. Di sini tertulis 2000 ya, masih kurang 100 lebih. Hampir 200 RPM kurangnya. Mungkin harus pakai baterai 4Ah ya. Karena dari gambar saja dia butuhnya 4Ah. Nggak masalah. 1800 termaksud terlalu kencang itu. Oke. Oh ya, saya lupa kalau ini tuh depannya ini nih dia besi. Terus kalau ditanya bedanya apa, saya akan ambil dulu. Oke, dari segi ukuran yang ini yang 66 ya. Ini yang 96 nm.
Kita lihat, bisa lihat kalau dari segi cat. Oke, teman-teman bisa lihat. Beda tipis saja di sini kok. Panjangnya juga beda tipis sedikit. Catnya ini agak panjang sedikit ya. Kalau di belakang sini sama saja sih. Oh tidak, ini agak enggak sama sih. Ya sama. Nggak terlalu kelihatan bedanya. Hanya bisanya di bagian belakang sini bisa lihat bodinya, mesin di dalamnya pasti sedikit beda ya. Ini agak besar, dinamo, entah itu dinamo atau rotornya pasti beda. Saya rasa pasti agak beda, tapi saya belum buka juga keduanya. Yaitu ini saya bilang di sini plastik ya, itu bedanya. Terus apa lagi? Warna ya, hanya warna merah di sini sama ini. Terus apa lagi? Belakangnya mirip. Ya mirip. Rubbernya pun mirip. Nggak ada. Kalau dilihat secara sekilas ukurannya pun tidak terlalu beda jauh kalau dari lihat sininya, dari belakangnya. Tapi pas dari sini baru nampak sedikit lah, karena dia sedikit panjang ini, yang 96 nm, yang kakaknya sedikit panjang. Oke, itu saja perbedaannya. Saya lanjut, saya akan tes langsung ke pengujiannya ya. Oke, saya masuk di motherboard Sabetsu mode bor speed 2 di kayu merbau Papua, dipanjang ini 5x10 ya. Merbau Papua atau kayu besi di sini sering sebut. Bismillah. Kurang bagusnya tuh begini sudah. Motherboard Sabetsu dikurang-kurang kecil tuh, dia nggak serbuk-serbuknya itu, ampas-ampasnya itu nggak menyebar langsung. Bismillah. Nah, harus kita buka gini lagi. Kalau nggak, dia nggak bakalan masuk ya. Saya coba tekan juga nggak akan masuk. Ini mati tiba-tiba. Karena saya terlalu tekan, dia nggak mau masuk, dia akan mati. Jeleknya motherboard Sabetsu itu gini sudah. Kalau mau board panjang-panjang dia nggak mau. Saya naikkan ke ukuran 12 ya. Ini 10. Mana 12? 12 ini. Speed 2 ya. Bismillah. Sampai asap keluar, tembus. Saya naikkan ke ukuran 16. Ukuran 16. Masih pakai speed 1 ya. Oke. Bismillah. Oke, mati ya. Nah, saya coba main speed 1. Gila, serbuknya tidak mau keluar ya. Speed 2 ya. Ini memang bisa speed 2, hanya saja motherboardnya tai kucing.
Harus cabut lagi. Saya naikkan ke ukuran 18. Langsung speed 1 saja. Coba lapis speed 2 dulu deh. Dia mati sampai di mana? Di sini ya. Mati. Speed 1. Masih bisa tahan untungnya. Oke. Sabar. Saya coba kasih keluar. Kenapa nih? Mebar Papua. Aduh, saya coba cabut dulu ya. Oke, lanjut. Saya sudah berhasil cabut ukuran 18. Dia tadi baru banyak serbuk-serbuknya itu nggak masih numpuk di dalam, jadi memang susah sekali putar. Saya ulang ya, ukuran 18. Biasa speed 1. Bismillah. Jadi harus begitu. Kalau enggak dia nggak akan mau ini. Dia masuk terus tapi tidak mau keluar. Oke, lanjut ke ukuran 20. Kalau nggak begitu mama yo sampai menangis kau. Ukuran 20. Speed 1. Dia nggak akan mau ini. Saya cabut itu serbuknya. Kalau nggak mau serbuk-serbuk ini kalau nggak keluar, dia akan merapat di mata-mata bornya. Jadi dia kayak istilahnya setelah 2 kali double lah. Allahu Akbar. Kena kakiku guys, luka. Harus buka dia punya serbuk. Tembus. Berdarah. Saya naikkan ke ukuran 22. Hati-hati dengan tabor tadi ujungnya ini kena kakiku. Sapu kaki kena. Ini ukuran 22. Bismillah, bisa ini. Speed 1. Teman-teman bisa lihat ukuran 22 dia hajar lurus-lurus tanpa serbuknya nih, cok. Oke, saya lanjut ke ukuran 25. Kau mau kemana? Bismillah. Saya sudah capek gara-gara mata bornya nih. 25 ya. Bismillah, speed 1. Mati. Oh yolah, serbuknya nih.
Mati lagi. Mati lagi. Mati lagi. Kalau serbuknya nggak mau keluar, kalian hati-hati ya. Nggak mau tercabut. Oke, saya ganti lanjut ke ini saja ya, mode hamernya. Oke, saya masuk mode hamer di mata bor beton ini, ukuran 12 mili. Ini merek Isco ya, saya coba ya. Bismillah. Tembus. Oke, nice. Oke, saya cek suhu dulu deh. Dari tadi pakai ngebor aja. 34, 39, 39, 42, 48, 41. Tadi 48 udah kah? Baru perhatikan. Masih normal-normal saja sih 42. 40. Tadi 48 kah atau saya salah lihat? 44 saja ini. 44 saja. Dari besinya 45. Ini sini yang besi ini nih 45. Itu aja, nggak ada. Masuk ke kesimpulan ya. Oke, saya masuk ke kesimpulan ya tentang Inco yang 96 Nm. Buat saya ini sudah mantap karena belum masuk resmi Indonesia juga, terus tenaganya wah mantap sekali. Teman-teman bisa lihat di video pengetesan tadi di mode bor kayu, dia sampai tembus di ukuran 25 di mata bor Sabetsu. Kalau kalian tanya, tapi kan kemarin si Inco yang 66 tembus juga bang. Itu sebenarnya memang kayu jenis yang sama, hanya saja bedanya di Inco yang 66 itu kayu merbau Papuanya itu kering, jadi untuk membornya agak lebih gampang ketimbang si yang Inco yang saya tadi tes, yang si kakaknya ini yang 96 itu kayu merbau Papua, hanya saja dia masih basah. Basah itu dalam artian masih ada getahnya ya, getah pohonnya itu belum kering, masih ada di bagian dalamnya. Jadi memang untuk membornya waduh butuh ekstra lebih ya. Jadi baru serbuk itu, bahkan teman-teman bisa lihat serbuknya pun masih menumpuk di dalam, beda dengan yang saya tes di Inco yang 66 ya, itu serbuknya langsung main keluar saja, gampang sekali keluar ketimbang yang tadi ini karena getahnya itu loh. Itu perbedaannya ya, kalau kayu basah dan kayu kering itu istilah, bukan basah karena hujan atau ini bukan, sebenarnya itu getah pohonnya yang masih ada, makanya dibilang kayu basah. Dari segi oke, lanjut dari segi tenaga tadi saya bilang ini oke sekali, walaupun saya rasa baterainya memang harus 4Ah biar tenaganya power keluar lagi. Tidak ada komplain. Dari untuk tes mode hamernya juga sudah bagus, kelas brand global ini
Saya rasa worth it sekali untuk dibeli, apalagi teman-teman butuh tenaga yang besar, ya, enggak, ya yang tidak terlalu besar juga, ini ya di tengah-tengah ya. 96 itu 96 Newton meter itu buat saya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi buat pakai kerja hari-hari boleh, sangat boleh nih. Tapi sayangnya ini saya beli itu bukan di toko resmi ya. Ini di toko-toko apa, loak apa, toko-toko apa namanya lah. Dia pun beli kayaknya dari luar. Ini karena belum masuk Indonesia. Bahkan kemarin kalau nggak salah si ini abang apa, Power Tools DIY sempat tanya, katanya stoknya cuma 3. Saya ambil satu, abang Power Tools DIY ambil satu, nggak tahu satunya siapa yang ambil, yang beli nggak tahu itu. Jadi stoknya 3 ya, kita bertiga ini, yang dua, yang satunya saya nggak tahu siapa. Kalau teman-teman suruh saya cari apa, mau kirim linknya, aduh sama aja, nanti nggak ada juga, stoknya kosong. Dari segi performa ini tidak ada komplain ya, saya sudah sangat puas. Itu saja ya. Jika teman-teman punya pendapat lain tentang si Inco ini atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Dengan ini saya pamit undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you.